Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini kami dari kelompok 3 Angkatan 1 akan mempresentasikan terkait rancangan mitigasi hambatan budaya ASN berakhlak dalam lingkungan akademik. Sebelumnya, saya akan informasikan nama-nama kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Irfan Nafis. Kemudian ada Saudara Joko Irawan, kemudian Ibu Karisma Nurul, dan Ibu Lailatul Fatia, dan yang terakhir yaitu Ibu Lydia Nur Amalia. Nah, berdasarkan hasil pengamatan dari hasil kegiatan evaluasi, promosi, dan pembudayaan budaya ASN berakhlak di lingkungan akademik, ditemukan beberapa adanya 8 hambatan atau tantangan. Yang pertama, yaitu beberapa program studi diidentifikasi baru berdiri, sehingga perlu adanya adaptasi dosen pengajar, terutama terkait pelayanan pendidikan terhadap mahasiswa. Kemudian adanya tantangan dari mahasiswa yang berasal dari generasi Z yang tidak hormat kepada dosen maupun kepada ASN yang lain, dan menjadi adanya tantangan komunikasi dengan mahasiswa. Kemudian yang ketiga, adanya tantangan dari mahasiswa yang ingin berproses instan dalam kegiatan akademik, sehingga kadang-kadang menyalahi aturan dalam perguruan tinggi. Kemudian yang keempat, yaitu budaya kerja lama yang sudah mengakar, itu dapat menghambat perubahan ke dalam budaya berakhlak. Berikutnya, yaitu sulit menyeimbangkan antara tugas dari perguruan tinggi, terutama dari atasan, dengan urusan pribadi, keluarga, maupun urusan lainnya. Kemudian yang keenam, beberapa dosen maupun ASN belum dapat melaksanakan tugasnya untuk dapat hadir tepat waktu maupun sesuai dengan waktunya. Dan ketujuh, beberapa dosen maupun ASN dalam beberapa kesempatan menggunakan fasilitas atau barang milik negara untuk keperluan pribadi. Kemudian yang kedelapan, yaitu budaya literasi perlu ditingkatkan terutama pada dosen maupun ASN baru. Strategi atau hambatan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih, Irfan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mitigasi dari beberapa prosesnya. Yang pertama, hambatannya itu terkait adaptasi dosen di program studi baru. Adaptasi dosen di program studi baru dapat menjadi tantangan. Hal ini terutama terjadi ketika program studi baru tersebut melibatkan kurikulum, metode pengajaran, dan bahan karakteristik mahasiswa yang berbeda dari program studi sebelumnya. Nah, di sini ada 3 cara mitigasi. Yang pertama itu pelatihan dan pendampingan. Diberikan pelatihan khusus bagi dosen yang mengajar di program studi baru, terutama terkait metode pengajaran dan pelayanan yang relevan untuk mahasiswa. Pelatihan ini harus fokus pada pengembangan strategi pembelajaran aktif, penggunaan teknologi dalam pengajaran, dan pemahaman mengenai karakteristik mahasiswa yang berbeda. Yang kedua, dukungan tim. Nah, di sini bentuk tim pendukung yang terdiri dari dosen senior dan staf administrasi untuk membantu dosen baru beradaptasi dengan cepat dan efektif. Tim ini dapat berfungsi sebagai sumber informasi, penyedia dukungan moral, dan pemberi masukan yang membangun. Lalu yang ketiga, ada evaluasi berkala. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap dosen di program studi baru untuk memberikan masukan yang membangun dan memastikan proses adaptasi berjalan lancar. Evaluasi ini harus melibatkan dosen, mahasiswa, dan staf administrasi. Evaluasi berkala dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan dosen baru, sehingga langkah-langkah yang tepat dapat diambil untuk memperluas proses adaptasi dan meningkatkan kualitas pengajaran. Selanjutnya, ada mitigasi selanjutnya, yaitu mengatasi tantangan generasi Z. Tantangan dari mahasiswa generasi Z yang kurang hormat kepada dosen memerlukan pendekatan khusus. Generasi Z yang lahir di era digital memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka cenderung lebih terbuka, individualis, dan terbiasa dengan teknologi. Nah, di sini ada 3 cara ya, mitigasi cara pengurangan tantangannya, yaitu pertama, pelatihan soft skill. Adakan pelatihan komunikasi dan soft skill untuk dosen agar lebih efektif berinteraksi dengan mahasiswa generasi Z. Pelatihan ini harus fokus pada pengembangan strategi pembelajaran aktif, penggunaan teknologi dalam pengajaran, dan pemahaman mengenai karakteristik mahasiswa generasi Z. Selanjutnya, membangun hubungan.
Dosen dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan terbuka, di mana mahasiswa merasa dihargai tetapi tetap memahami batasan-batasan etika. Dosen dapat mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam kelas, memberikan kesempatan untuk berdiskusi dan mendengarkan pendapat mereka dengan serius. Lalu yang ketiga, sosialisasi nilai etika. Sosialisasikan kepada mahasiswa tentang pentingnya nilai etika dalam interaksi dengan dosen, dengan menekankan peran penghormatan dalam hubungan akademik. Dosen dapat membahas kode etik mahasiswa, menjelaskan hak dan kewajiban dosen dan mahasiswa, serta memberikan contoh-contoh kasus yang melibatkan pelanggaran etika. Baik, berikut selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Pak Joko. Untuk selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh kelompok kami yaitu mahasiswa itu menginginkan proses akademik yang instan. Ya tadi nyambung juga yang generasi Z ya. Jadi mahasiswa zaman sekarang itu pengen instan gitu. Kemudian ini merupakan tantangan yang perlu diatasi. Nah, kami berdiskusi untuk strategi mitigasi yang bisa diterapkan itu kita yang pertama bisa memberikan pemahaman yang mendalam gitu tentang pentingnya arti dari sebuah proses gitu dalam sebuah pendidikan gitu. Kemudian kita juga bisa menjelaskan gitu dampak negatif dari cara-cara yang instan gitu. Kemudian juga kita bisa menerapkan aturan akademik secara tegas gitu untuk memastikan bahwa mahasiswa itu bisa menerima konsekuensi dari perilaku-perilaku yang menyalahi aturan. Kemudian kita juga bisa menggunakan pendekatan yang lebih kolaboratif ya seperti memberikan tugas secara kelompok, kemudian memberikan pembelajaran berbasis project atau project based learning dan sebagainya gitu. Kemudian untuk selanjutnya next. Nah, ini ada tantangan dari budaya lama ya, jadi budaya kerja lama yang sudah mengakar itu juga bisa menjadi hambatan gitu dalam kita menerapkan budaya berakhlak seperti itu. Nah, mitigasi yang sudah kami diskusikan untuk menghadapi tantangan ini adalah kita bisa melakukan perubahan gitu, tetapi secara bertahap gitu, dan tetap kita menghormati hal-hal positif dari budaya lama yang masih relevan. Kemudian kita juga bisa memberikan penjelasan tentang manfaat dari budaya berakhlak gitu bagi perkembangan individu dan juga perkembangan institusi secara keseluruhan. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya adalah beberapa hal mitigasi. Yang pertama, menyeimbangkan tugas akademik dan kehidupan pribadi. Di beberapa kasus, ada beberapa dosen yang kurang bisa menyesuaikan antara tugas dari perguruan tinggi dengan urusan pribadi ataupun keluarga gitu ya. Yang pertama adalah beberapa hal yang bisa kita terapkan, misalnya adalah manajemen waktu, di mana kita sosialisasikan, kemudian kita berikan pelatihan, gimana sih cara memanage waktu yang baik sebagai dosen, kemudian peran yang lainnya pun tidak kita lupakan. Karena apa? Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa hal itu juga menjadi kegiatan keseharian yang tidak bisa kita tinggalkan gitu ya, selain kita berperan sebagai seorang dosen. Kemudian yang kedua adalah fleksibilitas kerja. Pengusulan kebijakan kerja ini kita harapkan lebih fleksibel, tetapi kita tidak melupakan kewajiban kita sebagai seorang dosen. Misalnya adalah walaupun kita sibuk di luar urusan kedosenan kita juga bisa memonitoring pekerjaan kita untuk misal mengoreksi kerjaan tugas mahasiswa, atau misalnya kita tetap ikut rapat via Zoom dan lain sebagainya. Asal apa? Asal kita bisa memaksimalkan peran kita sebagai seorang dosen. Kemudian yang terakhir adalah dukungan psikologis, artinya kita juga membutuhkan dukungan layanan konseling, di mana pendampingan ini menjadi poin penting karena kita tidak pernah tahu kondisi seseorang itu sedang apa atau sedang mengalami proses apa, sehingga ini perlu kita sosialisasikan gimana sih pentingnya dukungan psikologis itu pada peran kerja kita. Kemudian selanjutnya, next. Selanjutnya adalah meningkatkan ketepatan waktu dosen. Ini juga masih sering kita temukan di beberapa kasus di tempat kerja kita untuk memberikan komitmen kepada dosen supaya mereka bisa hadir tepat waktu. Kemudian beberapa langkah mitigasinya adalah yang pertama sistem monitoring, di mana ini menjadi penting dari bagian implementasi sistem absensi yang
harus transparan dan harus ada pemeliharaan sistem dari sanksi-sanksi yang diberikan. Konteksnya adalah kita meningkatkan disiplin dari program-program pelatihan yang ada, atau misalnya kita memberikan komitmen di awal lagi apa sih tanggung jawab dan tugas dosen sebenarnya, sehingga apa? Sehingga minim sanksi untuk seorang dosen. Atau bagi seorang dosen yang memang dia punya sudah menjalankan tugas dengan baik, kita berikan penghargaan per periode, misalnya adalah per 3 bulan atau per 6 bulan kita memberikan penghargaan simpel, misalnya dosen berprestasi pada bulan ini gitu ya, atau misalnya dosen berprestasi pada tahun ini, sehingga itu menjadi motivasi dosen lain untuk meningkatkan dan menyadarkan bahwa kebijakan di tempat kerja itu harus kita perhatikan dan kita sepakati bersama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kerja saya. Ya, baik. Untuk yang selanjutnya, ada pun beberapa hambatan di sini. Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa dosen atau ASN yang menggunakan fasilitas atau barang milik negara untuk kepentingan pribadi. Nah, ini merupakan masalah yang harus kita tangani. Adapun untuk beberapa strategi mitigasi yang dapat diterapkan, yang pertama dengan mensosialisasikan kode etik dan kebijakan mengenai penggunaan aset milik negara kepada seluruh dosen, serta dibuat pedoman tertulis yang mudah dipahami. Kemudian yang kedua dengan melakukan pengawasan dan ditingkatkan pengawasan tersebut melalui sistem pelaporan penggunaan aset yang transparan dengan audit berkala untuk mencegah penyalahgunaan. Kemudian yang terakhir, bisa menerapkan sanksi disiplin bagi dosen yang terbukti menyalahgunakan fasilitas negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian untuk tantangan yang terakhir yaitu mengenai loyalitas. Adapun loyalitas terutama bagi ASN baru ini merupakan tantangan yang perlu diatasi agar loyalitas atau budaya loyalitas ini dapat ditingkatkan. Peningkatan budaya loyalitas ini bisa dilakukan dengan beberapa strategi. Jadi yang pertama dengan melakukan program orientasi dan mentoring. Dengan pengembangan program orientasi yang kuat bagi ASN baru untuk membantu ASN baru memahami nilai-nilai institusi, termasuk pentingnya loyalitas. Jadi hal ini bisa dilakukan dengan memasangkan ASN baru dengan mentor-mentor yang berpengalaman. Kemudian kedua dengan memberikan reward atau penghargaan. Jadi pemberian penghargaan ini bisa ditunjukkan atau bisa menunjukkan loyalitas tinggi. Adapun contohnya misalnya dengan kenaikan pangkat atau bonus. Dan yang terakhir dengan membuat program pengembangan karir bagi ASN baru sehingga mereka akan merasa dihargai dan termotivasi untuk setia dan berkontribusi bagi perkembangan institusi. Yang terakhir akan dijelaskan oleh Pak Irfan. Silakan. Terima kasih kepada rekan-rekan sebelum saya yang sudah memaparkan beberapa strategi terkait dengan mitigasi hambatan dalam pembudayaan PSN di lingkungan akademik. Berikutnya saya akan paparkan terkait kesimpulan dari beberapa tugas sebelumnya. Nah, berdasarkan hasil evaluasi kegiatan promosi dan pembudayaan nilai ASN berakhlak pada lingkungan akademik diidentifikasi menurut kelompok kami terdapat 8 tantangan atau 8 hambatan dalam penerapan budaya ASN berakhlak, di mana tantangan dan hambatan tersebut dapat dimitigasi melalui beberapa aksi strategi yang berfokus dalam aspek, yaitu meliputi pengembangan kompetensi ASN, di mana tadi bisa melalui pelatihan, melalui workshop, melalui segala macam bimbingan yang dapat meningkatkan kompetensi ASN. Kemudian monitoring dan evaluasi, di mana yang berkelanjutan, di mana monitoring dan evaluasi diharapkan dapat mendorong ASN maupun dosen untuk berlaku sesuai dengan budaya berakhlak, di mana nanti bisa mendapatkan reward-nya semacam penghargaan terhadap tadi bagaimana dia membudayakan ASN berakhlaknya. Kemudian yang ketiga yaitu sosialisasi perubahan dan kebijakan, di mana bahwa kebijakan budaya ASN berakhlak ini tentu harus disosialisasikan. Mengapa? Karena kita penting untuk mengetahui setiap dosen atau setiap ASN mengerti akan pemahaman terkait budaya ASN berakhlak.
Dan yang terakhir yaitu implementasi support system, di mana itu tadi kita lihat bahwa support systemnya bisa berasal dari diri sendiri, dari atasan, dari kebijakan yang mendukung bagaimana pelaksanaan implementasi budaya ASN ini berhak ini dapat dilakukan di perguruan tinggi maupun lingkungan akademik. Kemudian yang ketiga, poin ketiga yaitu kebudayaan nilai ASN berakhlak diharapkan dapat menciptakan individu ASN yang unggul dalam nilai-nilai yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Demikian hasil paparan dengan dari kelompok kami, kelompok 3 Angkatan 1. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.